Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur karena kasih karunia anugerah-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada hari ini duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat akal budi untuk mengerti firman-Mu dan apa yang harus kami lakukan untuk menggenapi setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara dalam nama di atas segala nama kami berdoa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kesempatan melayani Pak Yohanes dan Ibu Linda yang udah lama. Tapi nggak lama juga, bulan Agustus ya. Saya sempat ngisi persekutuan doanya. Tadi waktu saya duduk di situ, saya lihat ada kata, Oikos is my family. Nah, saya adalah pemimpin gereja Oikos di kota Perth. Di mana gereja Oikos itu lahir. Dan waktu lahir saya ingat ada moto yang sempat saya buat dan begitu saya ingat. Jadi Oikos is my family, ya, my future, my legacy. Jadi Oikos, my church, kalau disebutan gereja saya. Lalu my family. Jadi gereja ini harus menjadi keluarga. Lalu Oikos juga adalah my future, masa depan saya. Apa artinya masa depan? Saya membangun gereja dengan konsep masa depan begini. Setiap orang yang di dalam gereja, mungkin hari ini bisa diterapkan di sini. Kita ngelihat kita bangun gereja itu bukan untuk 1 tahun. Bukan untuk 5 tahun, bukan untuk 20 tahun. Tapi bangun gereja yang bisa jadi future masa depan untuk setiap orang. Gereja yang Tuhan percayakan kepada kami, ya saya dan Karen pimpin di Kota Perth, sekarang udah 31 tahun. Selama 31 tahun, Tuhan melihat hasil pelayanan itu, udah ada 3 generasi di dalam satu gereja. Dulu bapaknya melayani, lalu bapaknya punya anak, melayani di gereja kita. Sekarang anaknya udah punya anak dan melayani lagi. Jadi udah 3 generasi. Jadi artinya begini, Bapak Ibu di dalam gereja ini datang berdoa kan, berdoa, lalu ikut persembahan di gereja ini kan, ikut hadir di gereja ini, hanya mau 2 tahun, ada 5 tahun atau mau 10 tahun. Kalau bisa seumur hidup kan. Nah, makanya gereja itu harus kita bangun lihat future-nya. Jadi setiap orang bertanggung jawab, saya bangun gereja ini karena saya tahu nanti anak saya ada di gereja ini. Nanti anak kita waktu bergereja sih juga pikir, saya juga nggak mau main-main di gereja ini. Karena ini gereja my family, keluarga rohani saya. Saya pengen bangun gereja ini juga sungguh-sungguh. Kenapa? Saya tahu anak saya ada di gereja ini. Nanti anak kita juga lakukan begitu. Itulah namanya my future. Banyak orang Kristen tidak dilatih seperti itu. Pergi ke gereja sama seperti ke bioskop. Ini gereja siapa bintang filmnya? Oh, bintang filmnya pendeta-pendeta yang terkenal. Kita datang, kita nonton. Setelah itu kita pulang. Cari bintang film yang lain. Putar-putar terus, putar-putar terus. Akhirnya gereja kehilangan rencana Tuhan waktu bangun gereja itu. Makanya gereja nggak pernah kuat. Nah, kalau my future kita ingat. Dan saya sekarang lihat anak saya dulu dilayani sama guru sekolah minggu. Yang masih muda dia. Sekarang guru sekolah minggunya sudah punya anak. Anak saya yang layanin. Jadi waktu ditanemin itu orang ngelihat saya ada di gereja ini karena saya tahu saya nggak mau main-main di gereja ini karena di gereja ini nanti akan jaga anak saya. Kurang lebih kata jaga itu secara rohani, ya. Karena itu sangat penting. Kalau nanti anak lagi, oh saya juga di gereja ini nggak main-main, papa saya tanemin bahwa di sini keluarga rohani anaknya nanti juga dititip di gereja. Kan udah 3 generasi. Wow, saya ngelihat itu saya senang. Maka nggak ada rencana saya ngomong. Tadi baru ngeliat ini nih. Oikos my family, my future, lalu my legacy. Apa artinya my legacy? Warisan yang kita tinggalin. Maka gereja yang saya pimpin, saya juga mau serius, mau bangun sungguh-sungguh. Seperti saya milikin. Karena saya tahu ini legacy saya. Ini yang saya bisa wariskan. Nah, kemarin baru saya ajarin satu jemaat. Saya khotbahin. Nanti waktu saya meninggal, saya mau bikin warisan. Warisan saya ada sekian persen, saya berikan untuk gereja. Kenapa? Karena saya mau berbicara legacy. Ada nggak kita pikirin begitu? Nggak ada. Maka gereja tutup.
Maka gereja nggak pernah kuat. Kenapa? Kita nggak rasa milikin. Kaget semua diam nih. Boro-boro gue warisin, gue aja ngutang dulu. Masih banyak. Nggak ada surplus. Nah karena itu. Karena kita tidak pernah mau memikirkan itu. Ya akibatnya gitu. Saya tahu itu Tuhan yang taruh. Kalau kamu mau bangun gereja legacy kamu mau lihat, saya selalu umumin begini. Gereja ini masih ada 25 tahun lagi. Berarti setelah pun saya mati, tahun depan saya umumin lagi. 25 tahun ada lagi. Dan setiap orang terusin. Jadi sampai, makanya Tuhan Yesus begini, waktu aku bangun gemaatku, alam maut pun tidak bisa menguasai. Apa maksudnya? Pemimpinnya mati pun ada, gereja ini mesti ada sampai Yesus datang. Semoga Pak Yohanes, Bu Linda terinspirasi bangun gereja ini. Jangan hanya untuk 5 tahun. Walaupun di berapa tahun nih Pak? Di berapa tahun Oikos di sini? 23 tahun, kita udah 31 tahun di Perth. Nanti Bu Linda, Pak Yohanes nggak ada penerus saya terus. Karena kita mau bangun gereja ini. Gereja sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kalau nggak kita nggak ada legacy loh. Ya kan? Bu Linda nggak ada, nanti Pak Yohanes nggak ada, habis nih gereja nih. Sama saya nggak ada, Daniel Ong Karen nggak ada, gereja habis nggak. Saya nggak mau. Saya mau lihat gereja itu sampai Tuhan Yesus datang. Gereja Oikos di kota Pet masih ada. Amin. Maka anak-anak alumni yang boleh pergi kemana-mana kamu datang. Sekarang terjadi saudara. Anak-anaknya dikirim lagi sekolah di kota Pet. Dia tahu bapak gue melayani di sini. Anak-anaknya melayani lagi di gereja. Itu gereja yang disebut Oikos, My Family, My Future, and My Legacy. Amin. Tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, sekarang balik ke topik. Ya, tadi itu hanya intermezzo. Karena nggak lihat stiker ini gara-gara ini. Oke, menghadapi Goliat akhir zaman. Saudara, akhir zaman ini saya melihat orang bukan tambah seneng, tapi tambah susah. Makanya gambarnya AI, saudara. Ini AI ya, Artificial Intelligence. Kita lihat kecanggihan dunia itu luar biasa lu sekarang. Ya kan? Tapi justru berbarengan dengan itu, kita tambah takut. Banyak para ahli sendiri yang menemukan AI, menemukan ini, dia berkata, waduh ini perkembangan terlalu cepat. Dengan luar biasa. Dia sendiri takut ini nanti dunia akan jadinya seperti apa. Orang-orang yang menemukan, orang-orang yang terlibat di dalam itu ngeri sendiri, saudara. Ini akan menjadi Goliat yang kita hadapi di akhir zaman. Dulu orang riset begini, saudara. Untuk pesawat terbang itu ditemukan, itu membutuhkan minimal 50 sampai 50 tahun ke atas sampai orang itu bisa menikmati naik pesawat, saudara. Jadi orang bisa nikmatin orang banyak. Jadi dikasih grafik tuh. Jadi waktu pesawat ditemukan, yang pakai penduduk dunia nggak ada 1%. Karena hanya orang yang kaya benar bisa naik pesawat. Terus pesawat banyak lagi ditemuin lebih gampang ini semakin banyak. Setelah 50 tahun baru tuh berapa juta istilahnya penduduk dunia baru bisa nikmatin pesawat. Jadi arti penemuan-penemuan zaman dulu itu makan waktu 50 tahun. Untuk dulu orang menjadi konglomerat itu membutuhkan waktu 50 tahun baru dia mencapai harta itu lama istilahnya. Tapi zaman sekarang satu penemuan misalnya diambil contoh WhatsApp itu WhatsApp dalam waktu 1-2 bulan udah mencapai lebih banyak orang yang dari naik pesawat. Saudara ngerti ya, penemuan teknologi zaman sekarang begitu cepat. Dulu orang mau jadi konglomerat butuh waktu 30 tahun sampai 50 tahun. Tapi saat ini, maka orang kaya baru gampang sekali bisa timbul. Kenapa? Karena main teknologi itu, saudara. Jadi percepatan itu terjadi. Makanya sekarang dengan AI seperti ini, itu merupakan giant, raksasa besar yang menakutkan banyak orang. Oke, kita nggak berdalam itu, kita lihat sekarang langsung masuk kepada firman Tuhan. Poin yang pertama, masa penantian. Saya ambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 16. Kita baca ya. Orang Filistin. 1, 2, 3. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Apa yang dimaksudkan 40 hari? Nah, kita jelaskan oke yang berikutnya, ada penjelasannya. Ayat 16 mencatat, orang Filistin itu mendekat setiap pagi
dan setiap petang, lalu mengambil tempatnya selama 40 hari lamanya. Angka 40 hari dalam Alkitab sering melambangkan periode penantian, pencobaan atau penyempurnaan. Misalnya air bah 40 hari 40 malam. Musa di Gunung Sinai berdoa berpuasa 40 hari 40 malam. Demikian juga Tuhan Yesus dicobai di padang gurun 40 hari 40 malam. Jadi 40 hari itu terjadi juga disebutkan tentara Filistin selama 40 hari. Itu artinya begini. Jadi selama 40 hari, kata 40 itu sempurna, lengkap. Kalau mau dicoba, kalau mau dites, itu 40 hari. Maka waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia hidup di atas muka bumi berapa hari? 40 hari. Benar-benar dia hidup, benar-benar dia bangkit. Bukan mati suri. Benar-benar dia mati, benar-benar dia bangkit. Nah, kata 40 katanya benar-benar sempurna. Pencobaan kalau dites itu benar udah uji, udah lolos. Kurang lebih seperti itu. Sekarang bangsa Israel selama 40 hari pagi dan petang itu diancam, ditakutin. Dan selama 40 hari ini akibatnya apa, saudara? Nah, akibatnya saudara, yang terjadi kita tahu, bangsa Israel ketakutan. Raja Saul juga takut. Ini kok nggak habis-habis Goliat ini tampil. Nggak habis-habis bangsa Israel menekan. Sampai akhirnya mental, kekuatan bangsa Israel roboh. Tetapi yang luar biasanya di tengah-tengah waktu 40 hari ini, udah 40 hari ini, Tuhan punya skenario lain. Makanya di saat-saat kita menderita, di saat-saat kita nggak ngerti Tuhan kenapa sih penderitaan ini ada terus Tuhan. Kayaknya angkat ini Tuhan, kok Goliat tampil doang Tuhan. Jadi buat kita gemetar, buat kita takut saudara. Siapa yang hari ini sedang menghadapi Goliat itu, sedang takut. Kata 40 hari itu lambang begini saudara. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, kita berbeda-beda. Ada yang waktunya 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Bangsa Israel 40 tahun. Di jalan, dimuter-muter capek karena bersungut-sungut, semakin bersungut-sungut dia semakin diputerin saudara. Sampai nggak sampai-sampai tanah terjanji. Dalam hidup kita mungkin ada hitungan waktunya. Kok nih Goliat, aduh nih masalah kok nggak habis-habis Tuhan. Kapan nih masalah cucu saya selesai. Masalah anak saya selesai Tuhan. Bisnis saya, sakit penyakit saya. Ada banyak sekali Goliat di depan kita. Yang kita bertanya-tanya kapan ini, kapan Tuhan. Maka masuk masa yang tadi disebut masa penantian proses. Nah prosesnya berapa lama? Sampai waktunya mateng. Sampai kita kalau bikin kue bolu masukin ke oven, kalau belum dicabut saudara, maka kuenya bantet. Mesti pas panasnya, pas waktunya, maka kue itu matang, sempurna. Sama, kadang-kadang kita diizinkan diproses Tuhan sampai waktunya Tuhan. Nah kita lihat ayat berikutnya, saya klik lihat berikutnya. Sekarang waktu Tuhan tiba-tiba tiba saudara, ayat 16-nya apa? Kita baca sekarang. Ya waktu Tuhan. Ayat 17, 1, 2, 3. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum di Seva. Dan roti 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Pas kok waktunya 40 hari. Pas waktunya bangsa Israel mentalnya udah breakdown. Ini sampai kapan? Ini udah sebulan aku nggak kuat lagi. Aku nggak tahan lagi. Pada waktu semua nggak tahan, pada nggak sanggup lagi. Tiba-tiba skenario Tuhan tuh mulai jalan. Di ayat 17-nya, tiba-tiba bapaknya Daud ngomong. Daud, ambil ini makanan, catering. Kurang lebih. Bawain kakak-kakakmu tuh. Lagi di medan pertempuran, bawa. Maka bawalah apa dikatakan di sini, lihat ya Daud. 10 hari bawalah cepat-cepat katanya, cepat-cepat. Kok bisa bapaknya sampai ngomong cepat-cepat? Artinya dia ngerti waktu Tuhan, God's timing. Jangan terlambat, ini pas waktunya 40 hari. Ini pas. Bangsa Israel udah breakdown mentalnya. Ini pas tentara Filistin akan menyerang bangsa Israel. Kalau ini yang terjadi, habis semuanya. Tuhan bilang ini waktuku, cepat-cepat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Menarik saudara.
Kita lihat yang berikutnya, ayat berikutnya. Apa yang Daud lakukan? Ya, 1 Samuel 17 ayat 20-nya kita langsung. Kita baca sama-sama. Ya, waktu manusia, itu waktu Daud, waktu saya dan saudara. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Lalu tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Pas kan waktunya. 40 hari. Ini udah mau diserang, perang udah mulai terjadi. Bangsa Israel udah ketakutannya sempurna. Pokoknya tinggal dicentil aja hancur mentalnya, Saudara. Karena pagi petang selama 40 hari terus diteror, Saudara, terus diteror sampai hancur dulu Saudara mentalnya. Nggak bisa lagi berperang. Tuhan pakai papanya Daud, Isai itu. Suruh anakmu pergi cepat-cepat, cepat-cepat. Lalu Daud, Saudara, yang mengerti waktu Tuhan tua dalam hidupnya, Saudara. Dia bilang apa? Lalu bangun pagi-pagi. Kalau orang yang nggak ngerti, dia bangun siang-siang. Kalau dia nggak ngerti, dia apa? Menunda-nunda. Dia apa? Dia delay-delay. Banyak makanya kita nggak bisa dipakai Tuhan. Kita delay-delay. Kita tunda-tunda. Tapi Daud ngerti waktu Tuhan. Dia nggak delay-delay. Dia bangun pagi-pagi. Nah, saudara, saya menemukan di ayat sini ayat yang luar biasa gini. Lalu Daud, jangan dulu balik lagi satu lagi yang tadi. Lalu Daud bangun pagi-pagi ya, ditinggalkannya kambing domba pada seorang penjaga. Apa tuh artinya saudara? Nah saya belajar gini saudara. Akhir-akhir ini setiap kita pasti punya kesibukan masing-masing. Semua kita punya tanggung jawab. Tapi kalau kita mulai mengerti bagaimana Tuhan mau pakai kita. Ini kita belajar dari Daud nih. Apa yang kita belajar dari Daud di sini? Dia bangun pagi-pagi. Nanti kita belajar khusus ya bangun pagi. Lalu ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Di sini saya belajar apa? Saya belajar delegasi. Belakangan ini Tuhan ajar saya 3D. D yang pertama, delegasi. Ulangin bersama saya, delegasi. Kita semua nggak bisa ngerjain sendiri. Maka sekarang hari Minggu ini saya bisa khotbah datang ke Surabaya, karena jemaat yang saya tinggalin udah didelegasikan. Saya mau pergi 1 bulan pun gereja tetap jalan. Kenapa? Saya delegasikan. Ada banyak orang hidupnya tidak bisa menikmatin hidup karena tidak bisa delegasi. Semua mau dikerjain. Semua mau dikerjain. Kayak Superman. Kita serba bisa. Akhirnya apa? Capek sendiri, mati sendiri, ngoceh sendiri, gila sendiri, semuanya sendiri. Ada orang punya penasaran nih, kalau gua nggak kerjain sendiri, kayaknya nggak jalan. Kalau nggak ini nggak bisa. Karena nggak bisa delegasi. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Akhirnya apa? Dia nggak bisa maju. Dia nggak bisa lebih apa yang dipunyain dia dapetin sekarang. Makanya Daud kita belajar apa? Delegasi. Lalu yang kedua saya belajar D yang kedua delay. Bilang delay. Delay artinya apa? Kita tunda dulu. Memang ada menunda-nunda yang tidak baik, tapi ada yang menunda yang bagus. Misalnya ada hal-hal yang nggak penting. Maka waktu saya belajar di delay, saya lihat nih, ada grup-grup chatting saya banyak tuh grupnya. Kayak ini nggak bermanfaat deh nih. Ini gue delay dulu dah. Minta izin, sorry. Saya tahun ini saya sibuk, saya nggak bisa ngikutin ini. Saya delay, saya keluar dari grup itu, saudara. Tapi saya minta izin dulu. Tahun ini kasih saya break lah, saya nggak mau ikutin ini. Oh, saya mau delay dulu. Kayaknya nggak perlu saya ikutin aktivitas ini, program ini, program ini. Kenapa? Karena ini nggak berguna semua nih. Saya delay-delayin, saudara. Lalu D yang terakhir, delete. Bilang delete. Dihapus. Hapus betul-betul. Saya lihat, wah ini ada banyak grup-grup nggak berguna ini nih. Saya delete, saya nggak usah permisi, saya delete. Hilang. Jadi artinya jangan undang saya lagi. Undang lagi saya nggak mau. Saya udah pikirin, udah matang-matang ini nggak berguna. Saya delete-deletein tuh. Saudara. Termasuk juga teman. Ada teman ibu-ibu nih, banyak ibu-ibu di sini. Lihat teman-teman. Ini kerjaan bisa delegasikan. Ada teman yang di delay, kayaknya gue mesti delay dulu sama dia nih. Kayaknya 1 tahun semenjak gue bergaul sama dia, gue imannya tambah lemah, belanjanya tambah kuat.
Kayaknya nggak bagus nih. Udah delay dulu nih. Karena apa? Kantong lagi cekak nih. Delay dulu nih. Dia nggak jahat. Tapi kalau bergaul sama kamu nih, bikin kantong gue rusak nih. Delay dulu. Lalu lihat sini lagi bu. Ya ini nih yang perlu di delete nih. Kayaknya setiap gue ngomong sama dia, gue mau bunuh diri nih. Ini bikin sumber masalah nih. Delete tuh. Yang bikin sumber masalah di delete karena nggak berguna sama sekali. Ternyata kalau kita lakukan itu, wow, hidup kita lebih lega loh. Dan Daud udah praktekin. Ini gue nggak bisa delay lagi nih. Karena harus bangun pagi-pagi. Karena papanya pesan cepat-cepat. Papa saya jarang ngomong suruh cepat-cepat. Kalau dia ngomong cepat-cepat, ada sesuatu yang saya mesti take it serius. Maka dia bangun pagi-pagi, dia delegasikan, dan dia pergi. Nah, yang berikutnya saudara, kita belajar bangun pagi-pagi. Kenapa Daud bangun pagi-pagi? Ternyata ada satu orang hamba Tuhan, Andrew Murray. Kalau saudara sering baca bukunya, dia penulis yang luar biasa. Dia seorang dari Afrika Selatan. Dia seorang guru, seorang pastor juga, seorang penulis buku. Dia berkata begini, ada tiga hal, ya. He said that he once read that a person must. Jadi setiap orang menjadi orang Kristen ada tiga hal yang dia harus lakukan. Yang pertama, receive the Lord, terima Tuhan Yesus Kristus, lahir baru. Ternyata banyak saudara di gereja, bisa saudara datang ke persekutuan doa, tapi saudara belum lahir baru. Saya baru kemarin ada satu kesaksian anak muda, bapaknya pendeta, gembala sidang, tapi anaknya belum lahir baru. Dia terima Tuhan Yesus di gereja kita. Jadi membuka pikiran saya, belum tentu saudara lahir di keluarga Kristen otomatis jadi Kristen. Belum tentu bapak ibu saudara itu apa namanya aktif di gereja sudah lahir, belum tentu. Lahir baru artinya dia betul-betul mengalami Tuhan. Karena firman Tuhan berkata gini, manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang baik dalam dirinya, saudara. Ingin berbuat baik nggak bisa, saudara. Terus kecenderungan hatinya jahat. Maka waktu kita kecenderungan hatinya jahat, karena kita nggak punya kesanggupan, kemampuan ilahi. Roh Tuhan belum kita terima. Ini roh Tuhan yang ada dalam kita, ingat, itu jatuh seperti mati, rusak. Nggak mampu mengenal Tuhan lagi. Maka begitu kita lahir baru, itu seperti Roh Kudus itu masuk dalam hati kita disebut apa? Maka 2 Korintus 5:17 berkata gini, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kenapa ciptaan baru? Dilahirkan baru. Seperti dilahirkan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu pengalaman lahir baru. Maka Andre Murray menekankan itu penting sekali. Receive the Lord. Terima Tuhan. Nah, saya tantang sama saudara. Mungkin ada persekutuan saudara aktif. Tapi saudara belum terima Tuhan Yesus. Rohnya itu tetap mati. Lalu yang kedua, dibilang second yang paling penting. Dia penuh dengan Roh Kudus. Filled with Holy Spirit. Artinya betul-betul rohnya hidup gitu loh. Rohnya hidup. Betul-betul manusia rohaninya tuh hidup gitu saudara. Yang ketiga yang paling bagus dia bilang. Ketiga, he must rise up early every morning. Tapi kalau saya bicara soal bangun pagi mungkin nggak susah di sini. Saya lihat agak banyak senior. Kalau senior gitu maunya bangun pagi, tidurnya juga pagi. Jadi nggak bergumul kita kan. Kecuali anak muda nih. Yang tidurnya malam bangun pagi aja susah. Diajarin bangun pagi. Maka tidak heran Alkitab banyak mencatat loh. Pagi-pagi hari Tuhan Yesus sudah bangun loh. Sudah. Makanya ada kuasa di dalam bangun pagi. Nah saya menemukan catatan sederhana, riset sederhana makanya saya bilang. Orang yang bangun pagi, satu, membuat orang lebih berprestasi dan sukses. Saya menemukan banyak orang-orang berhasil. Nggak ada yang bangunnya jam 12. Tanya orang-orang yang berhasil bangunnya pagi. Coba cek dulu di sini bangunnya jam berapa nih. Rata-rata orang yang berhasil bangunnya pagi. Saudara tanya deh, konglomerat itu pagi-pagi dia udah bangun. Nggak ada yang bangunnya siang itu berhasil, jarang. Yang kedua, orang yang bangun pagi lebih sehat dan bahagia.
Apalagi saya tinggal di Pet, saudara. Aduh, di Pet itu yang paling enak pagi itu jalan, saudara. Jalan gitu ya, sedot udara napasnya. Aduh, itu kayak paru-paru bersih, saudara. Seger. Jalan, lihat-lihat pohon penuh dengan burung. Wah, pemandangan indah. Aduh, nggak ada bau knalpot gitu, saudara. Karena kemarin saya ke Bali jalan pagi juga, nyesek buah, 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 buah. Beda, saudara. Wah, tambah saya semangat jalan pagi. Dan waktu tiap jalan pagi, saya dengerin YouTube jalan pagi, dengerin firman. Tiap pagi saya baca saat teduh selalu satu pasal. Dan itu perbedaan terjadi loh, saudara. Dan saya ngerasain jalan pagi itu sangat-sangat berguna. Bangun pagi, saudara. Makanya benar Andrew Murray bilang ini, saudara. Dia lebih sehat dan lebih bahagia. Saya rasa saya lebih sehat dan saya lebih bahagia bangun pagi. Yang ketiga, lebih produktif karena lebih memiliki banyak waktu kayaknya panjang banget, saudara. Bangun pagi, selain udah lapor Tuhan, saat teduh jalan buat kita sehat. Yang ketiga, hari ini saya mau kerjain apa, kita udah planningin. Satu, dua, tiga, saya mau capai tiga hal. Itu bisa dilakukan waktu pagi hari. Nah, jadi praktekin nih. Minggu depan Pak Yohanes absen, siapa yang bangun pagi? Akan merubah hidup kita. Oke? Ya. Nah, makanya seperti Amsal, Amsal juga udah ngomong di sini soal Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ada yang seperti pintu dengan engselnya di tempat tidur. Aduh, males ya, aduh, males. Lihat handphone, masih pagi, muter-muter ke engsel di tempat pintu, saudara. Totalnya jam 12 aja. Itu pemalas katanya. Kalau Amsal ngomong lagi di bawahnya, jangan harap orang yang malas itu sukses hidupnya. Makanya benar, orang yang bangun pagi itu lebih sehat, lebih bahagia, lebih produktif. Semoga bangun pagi ini memberkatin saudara. Oke, yang berikutnya kita lihat ayat firman Tuhan apa. Tadi kita udah bisa lihat Daud ya. Ayat 21 kita baca sekarang 21, 22. 1, 2, 3. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisannya berhadapan dengan barisan. Udah berhadapan-hadapan kan barisan-barisan. Ayat 22 kita baca 1, 2, 3. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Tuh nggak bisa kebaca sini. Jadi udah sampai, bapaknya suruh cepat-cepat. Makanya dia ingin cepat-cepat, besok pagi dia jalan, dia bawa catering ya. Sampai dia titip dulu, dia lari saudara. Nomor satu ditanyain, kakak saya selamat ya? Artinya dia caring sama saudara-saudaranya. Itu yang Daud lakukan, saudara. Nah terus, apa yang terjadi? Berikutnya, 23. Oke, saya kesini biar biar saya bisa saudara ngelihat. 23. Baca sama-sama ya, 21, 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 40 hari diteror terus. Kenapa diteror terus? Karena orang Filistin juga tahu, pokoknya setelah 40 hari, udah sempurna, udah lengkap. Mentalnya udah hancur. Perang psikologi dulu, saudara. Ya, cyberware dulu, perang, dikirimin dulu. Udah takut, ini keempat udah siap untuk diserang. Maka barisan-barisan kata tadi itu. Begitu diserang, ketika semua orang Israel melihat begitu, dia lihat, kabur mentalnya, lari mereka semua ke takutan. Lalu ayat 26, apa yang dikatakan nama Daud ini saudara, lihat ya. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud saudara. Kecil-kecil begini pada waktu itu diperkirakan di umurnya masih muda. 17 tahunan gitu saudara.
Dengar Allahnya dihina, berani dia maju ke depan. Saudara. Dia ngomong, siapa ini orang ini? Walaupun dia gede begini, aku nggak takut. Kenapa dia nggak takut, saudara? Karena dia melihat Tuhannya lebih besar dari Goliat. Nah, sekarang kita takut kenapa? Karena kita nggak lihat Tuhan, kita lihat Goliat. Siapa yang sekarang ini sedang lihat Goliatnya? Pasti saudara ketakutan. Aduh, problemnya dia terlalu besar. Ini nggak mungkin. Ini nggak bisa. Itu yang dilihat oleh bangsa Israel. Raja Saul juga lihat, nggak mungkin lah. Dia orangnya besar begini gede. Udah diteror 40 hari sempurna, ketakutan semua. Mentalnya hancur, bobrok. Nggak mungkin kita bisa lawan lah orang ini. Tapi Daud, dia bilang, aku mengembalakan domba. Ada beruang mau makan domba, aku lawan, aku tarik mulutnya itu. Saudara. Ada singa mau makan domba, dia tarik, dia lawan. Tapi waktu dia, kenapa dia bisa berani gitu? Karena di saat-saat dia tenang, dia lihat dombanya, saudara. Dia main kecapi, dia nyanyi. Dia dekat sama Tuhan ya, saudara. Maka dia berkata di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku gak kekurangan kekuatan, aku gak kekurangan pembelaan Tuhan. Aku gak kekurangan, apapun gak akan kekurangan selama Tuhan jadi gembalaku. Dan aku bagaimana menjadi gembala domba-domba, bagaimana domba-domba ini aku mau protek, mau lindungin. Aku gak kekurangan semangat, gak kekurangan kekuatan untuk menghancurkan yang pengen memakan domba ini. Dan pengenalan itu dia sama Tuhan juga sama. Seperti aku berani menyerahkan nyawaku menjaga domba-domba ini. Tuhan juga berani menyerahkan hidupnya. Istilahnya dia akan berani membela dengan aku. Makanya waktu ngelihat Goliat dia berkata, kamu segede begini, beruang aja gua hajar, singa aja gua hajar. Apalagi kamu, kenapa? Bukan dengan kekuatanku, tapi ada Tuhan yang aku lihat lebih besar. Itu yang dilakukan oleh Daud. Oke, kita lihat sekarang yang kedua, saudara. Yang bagian kedua sekarang kita lihat. Masa kepastian. Tadi bangsa Israel tidak ada kepastian. Kenapa dia tidak ada kepastian? 40 hari diteror, tidak lagi ngelihat Tuhan, hanya ngelihat apa? Jumlah pasukan, hanya ngelihat senjata, hanya ngelihat tentaranya bangsa Filistin lebih gede-gede, ada yang satu lebih gede, raksasa, lalu mentalnya hancur, tapi Daud tadi datang dengan Tuhan, karena dia lihat Tuhan, dia punya kepastian. Nah, maka bagian yang kedua, masa kepastian. Kalau tadi masa penantian, masa proses, masa ragu, masa bingung. Yang kedua, ayat 45 kita baca ya, 45 dan 46. Satu, dua, tiga. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Luar biasa loh saudara. Nah, kenapa dia ngomong seperti itu? Nah, kita lihat satu persatu arti maknanya. Hari ini, kata hari ini. Jadi ada kepastian. Saudara, klik saya, kita mulai hari ini, saudara. Hari ini juga. Nah, kata atau frasa ini diulang dua kali. Menunjukkan kepastian dan ketepatan waktu Tuhan. Dia tahu udah 40 hari, ini waktunya bangsa Filistin menyerang. Dan ini waktunya Tuhan bertindak. Mengirim papanya Daud, Isai, untuk menyuruh memerintahkan kepada Daud. Daud ngerti apa artinya itu delegasi. Dan kita tambahin lagi, artinya kita belajar tentang perlunya kita delay. Tunda hal-hal yang gak penting. Dan delete hal-hal yang merusak kita. Daud tahu itu, udah belajar seperti itu. Dan ini waktunya Tuhan, maka dia bangun pagi-pagi. Dia lari. Bagi Daud, ini bukannya kemungkinan di masa depan, tapi suatu kepastian. Dia bisa ngomong hari ini. Dia nggak bilang besok lu, awas lu. Kan kalau kita berantem gitu kan, besok lu ya, nanti lu, awas lu, kita kabur. Mikir dulu cari backingan gitu kan. Tapi Daud nggak begitu ngelawan. Hari ini, dia punya kepastian. Enggak lagi tuh hari ini, jam ini, mayat lu jadi mayat. Orang gitu, dia kan orang ngomong begini nggak sembarangan nih saudara. Dia udah perhitungin.
Lalu kita baca hari ini seperti bagi Daud ini bukan kemungkinan di masa depan. Tapi suatu kepastian yang akan terjadi segera. Ini mencerminkan iman yang tidak ragu-ragu. Yang percaya bahwa Tuhan bertindak pada waktunya yang tepat hari ini. Daud bisa merasa hari ini, nggak besok, nggak kapan-kapan. Segera ini akan terjadi. Lalu ada kata Tuhan akan menyerahkan. Ini adalah pondasi dari segala sesuatu. Subjek atau aktor utamanya adalah Tuhan Yehova. Kemenangan mutlak adalah inisiatif dan tindakannya. Kata menyerahkan. Jadi bahasa Ibrani dikatakan Nathan berarti memberikan, menempatkan atau melimpahkan Goliat sudah dikalahkan di dalam rencana kedaulatan Tuhan sebelum batu meluncur. Ini prediksi. Daud tidak bisa melihat Tuhan akan membela aku. Engkau berhadapan bukan dengan aku, tapi kau berhadapan dengan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya ke dalam tanganku. Daud menyadari perannya sebagai instrumen atau saluran yang dipakai Tuhan. Ini bukan tentang kehebatan tangan Daudnya sendiri, tapi tentang kuasa Tuhan yang bekerja melalui tangannya. Dia hanya dipakai jadi alat. Dan aku akan mengalahkan engkau. Ini adalah penyertaan iman, bukan kesombongan. Daud berkata-kata seolah-olah kemenangan itu sudah terjadi karena ia yakin akan janji dan kuasa Tuhan yang ia andalkan. Iman seringkali berbicara dengan bahasa kepastian atas hal-hal yang belum terwujud. Secara pasti iman bisa melihat suatu kepastian. Dan dia berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini suatu tujuan utama dari sebuah peristiwa. Bukan dia mau sombong, tapi dia berkata semua tujuan ini. Kalau hari ini engkau diserang, hari ini. Semua supaya orang tahu Tuhan bangsa Israel itu hidup. Wow. Kalau baca ini, kita betul-betul hanya alat, saudara. Tuhan yang lakukan semua. Sekarang bagian yang ketiga, saudara. Kesimpulan dari khotbah hari ini. Apa yang ada di tanganmu? Baca ayat 49 ya. 49. Baca 1, 2, 3. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jadi waktu dia ngomong tuh dengan iman. Karena dia lihat Goliat. Besar memang lo hebat. Nggak mungkin bangsa Israel bisa ngelawan kamu secara fisik kalah tingginya udah 3 kali lipat. Senjatanya udah besar. Mentalnya dihancurin lagi bangsa Israel. Tapi aku nggak lihat kebesaranmu. Aku nggak lihat senjataku nih. Cuman umban itu saudara. Tapi aku lihat Tuhan tuh lebih besar dari kamu. Dan dia udah berkata hari ini mayatmu ya kurang lebih lu hari ini boleh jadi mayat. Mayat lu akan dikasih makan burung. Ngomong itu bukan dia sombong. Kan dia tahu Tuhannya. Tapi Goliatnya masih ada nih saudara. Lalu kiranya gimana nih cara gue mengalahkan dia nih? Tuhan selalu kalau menolong kita. Ini prinsip Tuhan sekali lagi. Kalau Tuhan mau menolong kita, dia nggak jauh-jauh pakai sesuatu. Apa yang ada di tanganmu? Ingat, waktu dia mau suruh Musa bebasin bangsa Israel, Tuhan tanya apa? Apa yang ada di tangan? Waktu Daud, cuma ditanya juga, ada apa yang ada di tangan saya ini ya? Dia apa? Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Ada apa ini ya? Dilihat hanya ada batu dan ada umban. Pada saat itu itulah dia yang dia punya waktu menjaga kawanan domba itu alat senjata yang dia punya. Tuhan bilang apa yang ada di tanganku, di tanganmu, aku bisa pakai menjadi alat. Udah lemparin aja, udah dia lemparin dia pokoknya, ayo lo ya. Begitu dia lemparin, mungkin si Goliat itu juga ngeles nih, "Aduh, batunya kemana nih? Batunya mau di ke kanan, itu Tuhan kirim angin dari sini, batunya juga ke kanan. Dia ngeles ke kiri, batunya ke kiri juga ikut angin di saudara. Dia pusing, dia bingung begini. Dia lagi bingung-bingung, pas tancap saudara, mati. Jadi siapa yang mengalahkan Daud? Batu hanya alat, tapi Tuhan pakai apa yang ada di dalam hidup Daud. Sadar nggak kita kalau Tuhan mau pakai kita ini apa yang ada di tangan kita? Gereja ini dibangun sampai hari ini ada 23 tahun.
Karena ada sesuatu di tangan Ibu Linda dan Po Yohanes. Dia pakai itu semua. Sampai lahir persekutuan doa. Gereja yang Tuhan percayakan saya 31 tahun. Sampai ini ada. Semua dimulai dengan apa yang ada di tangan saya. Enggak dicari-cari dari lain. Dari kita. Saya pernah nemuin satu orang hidup diberkati Tuhan. Hanya melalui jadi tukang pijit. Tuhan bisa hidupin dia melalui tangannya. Saya ingat waktu saya pelayanan di Kalimantan. Ada ibu-ibu nih bagus tuh capek jalan ayo yuk kita pijit. Pijitin saudara. Ibu-ibu datang ke rumahnya. Aduh emang pijitannya itu enak. Kan kita pernah gitu kan kalau refleksi. Kita udah ketemu orang yang pijit ada tangan yang enak kan. Pegang kaki itu ceplok. Mantep gitu loh. Set, gak sakit tapi enak. Tapi emang ada orang yang tidak kasih karunianya kerja sebagai refleksi. Lalu dia kerja mungkin salah salah kerja tuh. Pegang kaki kita nggak enak tuh. Sakit tuh rasanya. Saya pernah tuh refleksi udah booking lagi 1,5 jam dipegang sama dia. Aduh menderitanya minta ampun. Kayaknya udah pengen cepet-cepet habis. Aduh cepet deh. Nggak apa-apa nggak usah bayar. Sakit. Udah sakit nggak enak. Pokoknya aduh pokoknya nggak betah. Tapi begitu saudara ngerasa kan kalau udah refleksi begitu kena tangan yang enak tuh. Aduh, enak banget. Ada yang kerimbat juga gitu kan ke salon kan. Ada mbak-mbak yang pegang pelat. Terus langsung tidur. Lepak. Enak banget. Plus. Tapi dia mbak-mbak begitu pegang. Aduh mbak udah stop deh. Udah sakit kayak disiksa gitu saudara. Jadi ada orang yang hidup karena tangannya. Di Kalimantan tuh ibu cerita loh. Wah, Bu, pijitnya gimana? Aduh, saya mah laku. Udah kayak dipanggil, kenapa? Karena pijitan enak. Dipanggil dari rumah-rumah, kadang ada bule-bule panggil itu. Waduh, saya pijitin semua. Saya tuh sampai anaknya bisa jadi dokter lulus. Lihat, cara Tuhan memakai seorang apa? Beda-beda. Ada saya pergi ke Jerman. Ada orang Indonesia, kamu kerjanya di Jerman apa? Khusus cium bau-bauan. Hah? Bisa jadi duit? Bisa, dia ahli. Dia udah sekolah, udah diajarin, dia hidupnya dengan cium-cium bau-bauan. Maaf ya, bau badan orang dia bisa tahu. Cium. Oh ini, jadi pakai parfumnya tuh kayak begini. Lalu kalau tukang apa parfum khusus sepatu, bagaimana untuk bau sepatu gitu? Dia kerjanya ciumin sepatu. Oh pakai ini, ahli kimianya ini, supaya hilang baunya. Jadi dia hidup dari mana? Nah kalau hari ini yang suka cium bau-bauan kerja aja di situ, ngelamar. Jadi kita bisa hidup dengan apa yang kita mau, saudara. Coba apa yang menghidupin saudara sekarang? Coba lihat. Pasti tangan saudara. Ada yang tangannya pinter bikin lemper. Kemarin saya dikasih sama Ibu Suve ini. Lemper di Surabaya apa kalau nggak salah cap jempol apa tuh lupa deh. Yang gede itu isi, oh, memang enak itu. Nah orang tuh hidupnya bisa dengan lemper. Karena bikin tangannya itu enak, bikin dagingnya enak, bikin lemper enak. Begitu dimakan juga enak. Tapi ada orang yang memang kasih karena tangannya bukan di lemper, bikin lemper rasanya nggak jelas. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Kayak Pak Agus suaminya, dia kontraktor. Rumah sakit Siloam yang dia bangun. Lewat tangannya, bangun rumah sakit. Dikirim lewat tangannya. Apa yang ada di tangan saudara? Nggak jauh-jauh. Kalau saudara nggak punya kasih karunia, saudara bangun bangunan rubuh. Nggak bisa dipakai saudara, tapi ya seorang dikirim tuh udah dihidupin dengan tangannya. Maka Daud, Tuhan bilang walaupun kau muda, kamu lihat Tuhan, pasti Tuhan titipin sesuatu. Tuhan juga titipin sesuatu dalam hidup saya. Saya nggak boleh keluar dari panggilan saya. Maka kita nggak perlu iri dengan orang lain. Segala sesuatu yang Tuhan sudah deposit di dalam hidup kita, itu berguna untuk diri kita. Bangun pakai itu. Tapi sering kita tidak mau menghargai apa yang ada dalam kita. Kita iri sama orang lain. Akhirnya kita nggak pakai diri kita. Kita sibuk iriin orang lain. Kita sibuk gosipin orang lain. Kita sibuk jatuhin orang lain. Sampai kita lupa kita punya potensi di dalam diri kita. Pakai hari ini, apa yang ada dalam tanganmu. Tuhan mau pakai itu. Untuk menghadapi Goliat. Yang terakhir. Klik satu lagi. Kita sering merasa tidak mampu dan tidak layak. Karena kita membandingkan senjata kita dengan orang lain. Kita berpikir andai saja aku punya talenta seperti dia. Uang seperti itu. Atau kesempatan seperti itu. Tuhan berkata,
apa yang ada di tanganmu. Dan jangan lihat orang lain. Saul menawarkan senjata yang lazim. Baju zirah, pedang. Tetapi Daud menolaknya. Karena aku tidak dapat berjalan dengan memakainya. Sebab aku belum bisa menggunakannya. Itu ayat 39. Ini adalah pelajaran penting. Tuhan tidak memerlukan senjata standar duniawi. Sebaliknya ia memakai apa yang sudah ada pada kita. Dan yang sudah kita kuasai melalui proses hidup. Maka ada gambaran Saul bilang, Daud, kamu mau berperang sama tentara sebesar itu. Pakai ini, kostumnya raja ini. Udah protektif. Kalau ada pedang ditembus itu bisa terlindungin kita. Pakai helmnya, pakai senjatanya. Ini semua yang terbaik di kerajaan ini. Ini aku rajanya, aku punya. Aku kasih kamu Daud. Begitu dipakai dia bilang, kedodoran gak bisa. Artinya Tuhan ajarkan kita. Jangan pernah kita mau memakai apa yang bukan jatah kita, bagian kita. Karena Tuhan mau membuat kita sukses dengan apa yang ada sama kita. Asal kita belajar menghargai. Seringkali kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Kita sibuk membandingkan sekali lagi. Kita sibuk mengutukin apa yang sudah ada dalam diri kita. Makanya kita nggak pernah maju. Tapi hari ini Goliat yang kita hadapi di akhir zaman hanya bisa dikalahkan apa yang ada di tanganmu. Bukan bandingkan apa yang tidak ada sama kita. Dan kalau kita punya berpikir seperti itu, punya iman seperti itu, karena yang mengalahkan semua kekuatan itu ada di Tuhan. Tuhan bisa memakai apa yang ada di dalam diri kita dan di tangan kita yang juga titipan dari Tuhan. Amin. Apapun Goliat kita hari ini, jangan pernah berpikir cari senjata lain, pakai yang lain. Ada di dalam dirimu. Sesulit apapun hidup ini, sebesar apapun Goliat yang kita hadapin, Tuhan bilang kuncinya ada di dalam diriku, karena aku yang megang kekuasaan. Dan juga ada sesuatu yang aku titipkan dalam dirimu, yang bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang kita hadapin. Amin. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Nanti istri saya akan nyanyikan satu pujian, dan pimpin kita dalam doa. Yuk hari ini kita sungguh-sungguh hari ini. Kalau hari ini saya singgung juga tentang kelahiran baru, siapa yang hari ini merasa engkau belum lahir baru, buka hatimu, terima Tuhan Yesus. Karena sering kali aktivitas menutupin kita kesungguhan kita di dalam Tuhan. Kita hanya sibuk tapi kita nggak punya pengalaman bersama Tuhan. Tapi hari ini kita minta Tuhan jamah kita, tolong kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya pasannya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh yeah. Aku punya, yes Lord, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang dahsyat, yang telah berjanji dan sanggup. Daya kuasa-Nya ku terima sekarang, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang dahsyat, dahsyat besar, yang telah berjanji. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia berada di tengah-tengah kita, di antara 2-3 orang berkumpul seperti janjinya. Seperti kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Daud begitu yakin dan sangat percaya. Dia sangat confident, percaya diri bahwa Allahnya Allah yang dahsyat. Dia tidak takut ke dalam kedahsyatan malam, dia tidak takut dalam segala masalah. Karena dia percaya Allahnya dahsyat. Hari ini Bapak Ibu, siapa di tempat ini yang mengalami kesulitan, masalah apapun juga, percaya bahwa Yesus hadir di tempat ini. Bahwa Allah yang sama yang Daud sembah ada di tempat ini. Dia masih sanggup, dia masih bisa melakukan banyak mujizat di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, taruh tangan di dada dan saya akan berdoa. Thank you Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang selalu Tuhan tidak pernah meninggalkan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Bapa. Tuhan kami berdoa, Tuhan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka, yang taruh di dada mereka, mereka yang dalam keadaan sulit Tuhan. Saat ini apapun yang mereka sedang hadapi Tuhan, Engkau melihat, menilik hati mereka lebih dalam lagi Bapa. Masalah apapun yang mereka hadapi tidak ada yang lebih besar Tuhan. Sebab kami memiliki Allah yang dahsyat dan Allah yang besar Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, kami yang merindukan, kami yang memiliki segala kesulitan ini Engkau jamah Tuhan saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Bapa, buka tingkap-tingkap di langit Tuhan. Tuhan kami berkata kesembuhan terjadi saat ini Bapa. Kami juga mau berkata Tuhan restoration terjadi saat ini Tuhan. Kami juga mau berkata Tuhan kelepasan terjadi saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Allah kami yang dahsyat Tuhan. Yang sanggup mengangkat kami dari segala kesulitan ini Bapa. Yang sanggup membukakan jalan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Jamah anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga jamah Tuhan pemimpin
di gereja ini Tuhan, Cilinda dan Pak Yohanes Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih Tuhan untuk yang selalu Tuhan hati menggembalanya Tuhan untuk jemaatmu di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Dan kami mau serahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya separuh-separuh sih. Puji Tuhan. Makasih Koden, makasih Ci Karen. Nah saudara, kita tadi belajar tentang apa hari ini? Tentang apa? Hilang. Menghadapi, nanti nih. Bentar, saya tadi tulis masa penantian dan masa kepastian. Gitu ya. Menghadapi Goliat tadi itu dari judulnya aja nih Koden. Itu nggak mudah. Ya, tadi kan disampaikan bahwa kayak WhatsApp gitu ya, yang jauh-jauh nggak perlu lagi jauh. Memang betul, saudara, khususnya medsos ataupun teknologi hari-hari ini itu bisa menjadi berkat, tapi bisa menjadi tadi loh, saudara. Ya, kenapa? Kalau kita nggak minta seperti tadi Daud berperang melawan Goliat, kita pasti kalah. Berapa banyak anak-anak yang sekarang masih di bawah umur pun tidak bisa melepaskan dari bahaya teknologi. Betul? Bahkan saya mau katakan gereja kekristenan ini paling mudah. Ya, karena kita punya saudara-saudara yang di luar kekristenan, ketika mereka beribadah, mereka nggak bisa berbuat apapun. Ya, artinya apa? Ya dia cuman bisa beribadah waktu itu. Tapi orang Kristen jauh lebih enak loh. Beribadah bisa sambil lihat WhatsApp, Instagram, TikTok-an malah saudara. Ya, sepertinya biasa. Tapi hati-hati saudara. Ini bisa menghancurkan. Makanya saya mau katakan WhatsApp itu bagus. Ya, tapi ada banyak hal bukan mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Ya, itu sebabnya tadi firman Tuhan saya cuman sedikit ini kita mesti hati-hati banget. Ya, ternyata yang pakai zaman-zaman akhir ini semua teknologi itu bukan hanya anak-anak, orang tua-tua lebih suka lihat itu yang di film-film apa namanya? Ya, daripada dengerin khotbah. Kalau denger khotbah ngantuk terus. Kalau nonton Netflix atau itu katanya berjam-jam, 4 jam, 5 jam. Melalong begini saudara. Wow, itu bahaya banget. Tapi siang hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka saya tulis tadi adalah masa penantian. Ya, tadi Koden udah jelaskan dengan bagus. Daud itu di masa penantian, pasti masa penantian tadi masa kebingungan juga ya. Di tengah-tengah penantian ya, Pak Yohanes ini kemarin dulu ada biopsi. Karena PSA prostatnya tinggi, saudara kami ke Singapura untuk periksa. Ya, tanggal berapa ya itu ya? Saya lupa, tanggal 1 Oktober. Ya, harus biopsi supaya tahu itu CA atau infeksi atau radang atau apa nggak tahu. Ya, lalu dokter setelah biopsi harus masuk rumah sakit sehari gitu ya, diperiksa nggak boleh pulang dulu dan lain sebagainya. Setelah itu ditanya kapan ini hasilnya. Kayaknya kalau biopsi kan gampang toh harus diperiksa. Ternyata cuma 2 minggu katanya. Seingat saya tanggal 13 gitu. Nah waktu tanggal 13 itu semua udah nanya. Gimana tuh hasilnya, gimana? Baru 1 minggu udah nanya, gimana hasilnya? Nanti tanggal 13. Setelah mendekati 13 Pak Yo bilang, Lin, dokternya bilang emailnya itu tanggal 20. Ya, semua bilang, ya ampun, nunggu sampai tanggal 20. Ya Allah kalau aku gitu mungkin udah tiap hari gelisah, takut gitu ya saudara ya. Emang betul. Tapi kalau yang dinantikan tuh sesuatu yang pasti berhasil. Takut saudara? Enggak, justru menanti-nantikan.
Makanya tadi ada masa-masa penantian. Tapi saya tadi mendengar Koden bicara tadi, saya menuliskan waktu itu bukan sekedar durasi, menghabiskan waktu, betul kan ya? Tapi apa? Alat atau mandat yang harus dikelola, dipertanggungjawabkan dengan takut akan Tuhan. Makanya Daud hebat banget karena apa? Dia tahu waktu-waktunya. Ya, dalam masa penantian tidak hanya tidur dan malas, tapi dia mengerjakan sesuatu. Itu tanda bahwa kita mempertanggungjawabkan waktu. Kata segera menunjukkan ketaatan yang cepat tapi tepat. Bukan cepat tapi gerusa-gerusu. Apalagi menunda-nunda. Ya, Daud tidak menawar waktu. Dia tidak menunda. Tapi dia mengatur prioritas dengan benar. Ini penting, saudara. Karena banyak orang punya waktu banyak tapi tidak tahu prioritas. Ya, apalagi meremehkan. Waktu harus dikerjakan dengan hikmat, bukan asal-asalan. Tadi 1 Samuel. Yang kedua, saya cuma bisa 2 tadi kode, yang terakhir terlalu cepat ya. Masa kepastian. Ya. Ini saya dengerin dari tadi ya. Kenapa Daud itu luar biasa? Ternyata begini, Kak. Kan tadi Koden bilang ya 40 hari, ternyata 40 hari itu banyak banget ya. Bahwa Yesus juga 40 hari berpuasa. Jadi 40 hari itu dikatakan tadi luar biasa. Makanya kepastian lahir dari orientasi hidup yang benar. Kepastian Daud adalah kepastian iman, bukan sok, bukan arogan, bukan sombong. Oh aku pasti bisa. Enggak, saudara. Ya, perkataan Daud terdengar berani. Namun bukan sombong. Perbedaannya tadi jelas ya. Arogansi berkata, aku pasti bisa. Ini seperti apa? Motivator. Pasti kamu bisa. Itu kan saudara. Tapi iman berkata, Tuhan pasti bekerja. Daud tidak sedang membesarkan dirinya. Ia sedang membesarkan Allah di dalam hatinya. Maka kepastian Daud adalah masa ketika ia melihat Allah lebih besar dari Goliat. Itu juga yang menjadi kepastian saudara dan saya. Amin. Di sini ada Ibu Luciana dari Nabire yang dia datang ke Surabaya karena berobat. Harus kemoterapi ya. Kami setiap malam ada doa syafaat untuk orang-orang yang sedang terapi ini saudara. Yang cancer dan lain sebagainya. Tiap malam kita berdoa. Tapi doa mereka semakin hari itu saya semakin merasakan luar biasa. Saya yang gak ngalamin sakit seperti mereka, kadang-kadang iman saya lebih kecil. Betul. Kenapa? Ini tadi. Ya, bukan sekedar sombong, aku bisa, pasti sembuh dalam nama Yesus. Bukan. Tapi mereka belajar dengan luar biasa. Dan ada satu doa, salah satu orang, Belinda Yosef juga ada di sana. Ya. Dia mengatakan begini, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan mau sembuhkan, dengan membalik tangan saja, Engkau sanggup. Tapi untuk mengubah karakter aku, perlu waktu, proses dalam hidup aku. Saudara, ini dalam doa WhatsApp call. Makanya bagus ya, WhatsApp call kita bisa 7 orang, 8 orang berdoa, 5 orang. Waktu dia ngomong seperti itu, dia dalam posisi sakit. Kemo. Terapi, ya hari ini dokter belum mengatakan bebas, tapi dia mengatakan Tuhan terima kasih. Ternyata hari ini aku kenal siapa Allah. Untuk menyembuhkannya, aku percaya. Tanpa tunggu waktu, detikan Tuhan sanggup. Tapi untuk mengubahkan karakterku, aku tahu itu perlu proses. Makanya saudara apa? Saya bilang thank you so much. Buat saudara-saudara yang sudah bersama-sama dengan kami. Ternyata saya dikuatkan. Saudara jangan pikir saudara melayani kita lebih hebat. Enggak loh. Saya katakan dalam komunitas tanpa orang-orang di sekitar. Saya enggak bisa apa-apa. Justru saya terinspirasi banyak dari orang-orang yang kami di Oikos Surabaya gerejanya enggak besar. Tapi kami punya Oikos banyak banget gitu ya. Kelompok-kelompok kecil saya benar-benar kita dikuatkan di sana. Ya, itu sebabnya mari kita terus ya
lanjutkan seperti tadi dikatakan. Saudara, hari ini yang terakhir tadi, apa yang apa mau? Ada di tangan kita. Tinggal kita jalankan atau kita berhenti. Ya, saya juga bersyukur anak-anak saya, Yolanda mungkin sudah banyak pelayanan di tempat ini. Ya, anak saya yang satunya juga enggak pelayanan di sini Koden, tapi dia pelayanan di gereja lain. Cucu saya yang di GL sana juga udah pelayanan di sebuah gereja ya, yang diaktif banget. Tapi kalau dia, saya mengucap syukur gitu karena kemarin dia bilang sama Kungkungnya, Kung, ini Kung pembicara banget nih. Terus saya lihat, wow, dia udah ngerti antara bagus dan tidak bagus gitu ya. Karena apa? Dia kasih fotonya ke opanya gitu dan saya lihat, dia bilang, dia bisa merasakan gitu loh, bahwa benar anugerah Tuhan itu besar atas hidupnya. Jadi kesukaan saya, sukacita saya ketika saya melihat generasi-generasi ini sungguh-sungguh bisa takut akan Tuhan itu jauh lebih menyukakan hati kita. Betul ya? Iman yang terbesar, warisan yang terbesar. Itu bukan harta benda, meskipun harta benda ya perlulah kalau punya ya. Oh nggak ada yang amin di sini ya. Tapi yang tertinggi adalah warisan iman yang akan dibawa sampai pada kekekalan. Amin, saudara. Itu sebabnya biarlah siang hari ini kita kembali dikuatkan, kembali ditegur, kembali betul. Kalau saya dengar firman itu sepertinya penghujam saya. Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Itu ya. Terima kasih Koda, Karen, di Syufan, Pak Agus ya. Sudah bersama-sama kita di tempat ini supaya sungguh kita lebih lagi saudara di tempat ini boleh belajar lebih lagi sehingga mungkin tidak ada jemaat yang dibawa ke sini tapi orang-orang lain tumbuh komunitas-komunitas yang mengenal kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Untuk pengumuman tanggal 28, nah salah satunya ini saudara, salah satunya 28 kita Natal kompak maksudnya itu awal banget karena kami dari berbagai gereja ya namanya kompak. Kompak adalah singkatan dari komunitas pembelajaran Alkitab dan kehidupan. Jadi bukan cuma belajar PA, belajar Alkitab saja ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu udah Pet ada di situ. Kita adakan tanggal 28 November, hari Jumat, jam 10 pagi. Memang untuk bapak-bapak yang kerja, itu ya agak ada kendala. Tapi kami lebih memprioritaskan ya, ini yang ibu-ibu. Ya, jadi tempatnya kami bekerja sama dengan Gereja Rek di Galaxy Mall, lantai 3, Galaxy Mall 3. Itu kemarin, tolong ya Pet. Galaxy Mall 3, lantai 3. Kemarin udah dikasih tahu. Ya. Pembicaranya Pak Yakub Trihandoko. Ini saudara ibu-ibu ini dari Singapura, ini dari Jakarta. Mereka yang terus ingetin kapan kompak gitu saudara ya. Ini kompak yang ketiga. Nah sedangkan komunitas ini saudara dari berbagai gereja di Surabaya. Benar-benar kami bekerja sama jadi urusannya juga sama-sama kerja. Konsumsinya kemarin, ayo Linda, karena ini gratis. Ya. Jadi dari gereja-gereja masing-masing, ayo aku mau konsumsinya gitu ya. Satunya lagi aku mau untuk gedungnya dan lain sebagainya. Wah saya mengucap syukur banget gitu. Ya untuk kerja sama anggota tubuh Kristus ini. Dan biarlah saudara di tempat ini yang gak ikut paling tidak bersyafaat untuk apa? Supaya acara ini sungguh-sungguh boleh menjadi kehendak Allah supaya kami menjadi satu tubuh Kristus. Ya, saya sukacita sekali ketika saya bertemu dengan saudara-saudara ini tanpa harus berbicara tentang denominasi gereja, tapi mereka berbicara tentang bagaimana kita boleh hidup baru seperti tadi Koden katakan. Ya, nanti kita belajar tentang hidup baru itu serius banget. Ya, jadi aktivitas tidak menentukan menjamin bahwa kita hidup baru. Ya, saudara, tetapi hidup baru akan nampak dari setiap aktivitas kita. Puji Tuhan, yuk kita kalau boleh
Karen boleh bantuin lagu yang terakhir tadi. Ada kata-kata yang bagus, tolong Pet. Setiap kali nyanyikan lagu ini, saya perlu kasih tahu saudara. Ini yang ciptakan lagu, saya nggak tahu, tapi maksud saya dia bagus. Ya. Aku punya Tuhan yang besar. Mana ya? Lagi? Lagi? Atau yang di awal ya. Saya tadi ada lihat kata-kata menarik banget. Lagi? Imanku bersepakat. Wah. Ya. Kita punya Tuhan yang besar. Dan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ketika iman kita bersepakat. Dengan siapa? Bukan iman saya, bukan Tuhan yang harus sepakat dengan iman saya. Ya, tapi kita yang harus sepakat dengan apa? Kuasanya. Amin, saudara. Yuk kita mau bangkit berdiri sebentar, saudara. Kita mau pujikan ini dengan segenap hati. Ku hidup karena percaya Tuhan yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia. Ya Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Bapa. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Meski dalam kesesakan. Sebab kami tahu seluruh hidup kami ada dalam genggaman. Seluruh hidupku dalam genggaman. Bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Thank you God. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu Bapa. Berjanji dan sanggup Yes Lord Jesus. menggenapi. Imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan segenap hati, aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara, hari ini kita belajar, meskipun di dalam kehidupan kita ada Goliat, tapi kita juga percaya ada Tuhan yang lebih besar. Tapi saudara, yang saya mau tekankan justru satu hal ini. Mari belajar sama Daud. Daud itu bisa melihat Tuhan lebih besar dari Goliat. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Pasti saudara akan bertanya, kenapa
Daud kok bisa? Hari ini Koden menyampaikan firman Tuhan. Yang saya tangkap satu ini saudara. Daud bisa melihat Tuhan lebih besar dari Goliat. Karena apa? Karena dia dekat Tuhan. Dia dekat Tuhan saudara. Nganggur-nganggur, nyanyi, nyembah Tuhan. Mari saudara, jangan lupakan jam-jam ibadahmu. Jam ibadahmu bukan cuma minggu saudara. Setiap hari saudara bisa ibadah. Cari waktu. Cari waktu supaya kamu ibadah. Supaya kamu dekat Tuhan. Supaya kamu tahu Tuhan lebih besar dari Goliat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini Engkau sudah utus hamba-Mu Koden ada di tengah-tengah kami. Pak Daniel Ong ada di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran ini Tuhan. Kami gak takut Goliat Tuhan. Karena hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami garis besar bagaimana kami harus menghadapi Goliat yang ada di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, setelah kami bisa menangkap gambar besarnya, beri kami hikmat untuk kami boleh belajar kepada Tuhan sendiri. Bagaimana kami harus mengalahkan Goliat itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Tuhan, dengan segenap hati kami percaya kepadamu. Bahkan pada saat kami takut sekalipun Tuhan, kami mau menaruh iman kami di dalam Engkau Tuhan. When I am afraid, I put my faith in you. Oh God, my Lord, my God. Mari saudara, teguhkan hatimu. Jangan berharap nggak ada Goliat di dalam kehidupan ini. Senantiasa ada Goliat di dalam kehidupan ini. Tapi ingat Tuhan lebih besar dari Goliat-Goliat. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini, kami berdiri di hadapan-Mu, kami mengangkat wajah kami mengangkat tangan kami. Angkat kedua tangan saudara. Pandang Tuhan, pandang Yesus. Katakan, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menguasai kehidupan kami, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh makin hari makin seperti Kristus. Saudara dan saya senantiasa menjadi terang dan garam dunia. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Daniel.